Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian sidang salat zuhur Masjid Raya Al-Jabbar yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama bagi kita semua, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mana membawa kita semua dan memberikan kita semua nikmat jasmani beserta nikmat rohani, sehingga pada kesempatan zuhur kali ini kita semua dapat menjalankan sebagaimana kewajiban kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah. Tentunya mudah-mudahan langkah kita semua ke Masjid Raya Al-Jabbar ini Allah catat sebagai amal kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita bersama, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mana tentunya membawa kita semua umat Islam dari zaman kejahilian akhlak hingga zaman yang insya Allah terang benderang seperti zaman yang kita rasakan saat ini. Tentunya selanjutnya kesyukuran bagi semua umat Islam yang beriman kepada Allah. Tidak terasa tentunya pada saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban, dan di mana sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh hikmah, yaitu bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Tentunya tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan kesyukuran yang paling besar bagi kita umat Islam yang beriman kepada Allah. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kemampuan untuk sama-sama memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kajian sidang salat zuhur Masjid Raya Al-Jabbar rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Tin ayat 4 yang kurang lebih berbunyi yang kurang lebih berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagaimana Allah telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sebaik-baiknya, sehingga tentunya bagaimana yang harus kita lakukan dalam setiap ibadah kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana cara kita mengumpulkan berbagai macam amalan-amalan kebaikan yang bisa kita maksimalkan dalam setiap ibadah kita. Tentunya bagaimana ketika Allah menciptakan kita manusia di muka bumi ini sebaik-baiknya penciptaan dari penciptaan-penciptaan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bagaimana tujuan kita diciptakan di dunia ini, yaitu untuk beribadah.
Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 tentu kita ketahui bersama bahwasannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Sehingga pertanyaannya di dalam hati sanubari kita bersama adalah, apabila ada manusia yang beragama Islam dan dia tidak menjalankan keislamannya sesuai yang termaktub di dalam rukun Islam yang 5, apakah dia masih bisa dikatakan menjadi orang Islam? Jawabannya adalah masih bisa dikatakan menjadi orang Islam, tetapi ada pengecualian. Dia orang Islam yang hanya identitas saja agama Islamnya, karena tidak menjalankan nilai-nilai keislamannya. Karena tentunya bagaimana umat Islam yang beriman kepada Allah, dia akan menjalankan berbagai macam ibadah, khususnya ibadah wajib yang disyariatkan kepadanya. Sehingga hadirin, dalam hal itu bagaimana menjadi manusia yang beriman di hadapan Allah, yang harus menjadi PR kita bersama adalah memperbaiki keimanan kita sebagai manusia biasa. Bagaimana cara memperbaiki keimanan kita? Tentunya yang paling mudah bagi kita adalah memaksimalkan ibadah salat, khususnya ibadah salat 5 waktu yang merupakan kewajiban bagi kita bersama. Hal ini tentunya sejalan dan sesuai dengan makna keimanan yang diartikan sebagai 5 aspek keimanan. Tentunya ini sering kita dengar dan sering pula kita membaca bersama bagaimana 5 aspek keimanan yang harus berada di dalam hati sanubari kita semua. Bahwasannya iman tidaklah begitu ada dalam diri kita manusia semata-mata, tidak tiba-tiba datangnya. Tentulah atas 5 aspek yang harus kita perbaiki bersama. Bagaimana di dalam ilmu tauhid yang paling mudah makna keimanan tentang 5 aspek itu adalah at-tasdiqu bil qalbi. Bagaimana kita semua membenarkan dengan hati kita bersama bahwasannya Tuhan yang pantas dan berhak disembah oleh kita bersama umat Islam yang beriman hanyalah Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap peribadatan kita semua. Hal ini sejalan pula dengan bagaimana definisi tentang tauhid uluhiyah yang diartikan dengan mudah, bagaimana kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang berhak disembah dalam segala macam peribadatan manusia yang beriman kepada Allah. Lalu aspek yang kedua yaitu wa iqraru bil lisan. Inilah yang bisa menandakan dan membuktikan keimanan kita kepada Allah, yaitu dengan cara mengikrarkan dengan lisan kita bersama bahwasannya hal ini yang sering termaktub di dalam bagaimana 2 kalimat syahadat yang sering kita baca di dalam setiap salat kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu hal ini tidak hanya diucapkan semata, maka dari itu bagaimana refleksi kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjalankan berbagai macam peribadatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah yang telah kita laksanakan bersama, yaitu salat berjamaah zuhur di Masjid Raya Al-Jabar yang kita cintai bersama. Selanjutnya aspek atau unsur yang ketiga yang membuktikan bagaimana kita beragama Islam dan beriman kepada Allah adalah wa amalu bil arkan.
Wa amalu bil arkan di sini diartikan sebagai bagaimana kita menjalankan segala aspek peribadahan kita kepada Allah dengan seluruh anggota badan. Salat yang kita laksanakan tadi dan salat yang kita laksanakan setiap waktunya di dalam setiap satu hari satu malam, tentulah ini merupakan indikator bagaimana bukti kecintaan kita kepada Allah dan juga bukti keimanan kita kepada Allah, yaitu dengan salatnya kita, khususnya salat wajib yang telah disyariatkan kepada kita semua. Hadirin jamaah sidang kajian salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar, yang selanjutnya adalah bagaimana keimanan seseorang itu tentunya bisa naik dengan ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Tentunya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan yang terakhir tentunya bagaimana ulama ilmu tauhid menyebutkan wayang kusul iman bil maksiyah, dan turunnya rusaknya iman seseorang adalah dengan kemaksiatan. Dari 5 aspek yang ada yang bisa membuktikan kita orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah, tentunya aspek yang satu dengan aspek yang lainnya harus kita lakukan bersama, harus kita lakukan beriringan sejalan dengan bagaimana peribadatan kita kepada Allah. Tentunya tidak bisa hanya satu aspek saja. Contohnya aspek yang kedua, wa iqraru bil lisan. Kita menyebutkan kepada teman-teman kita, kepada keluarga-keluarga kita dan handai tolan kita di luar sana, bagaimana kita beragama Islam. Bukti apa yang konkret bagi kita? Kita sering menunjukkan bagaimana identitas kita di kartu tanda penduduk. Tentu aspek ini jika hanya dijalankan, dia tidak beriman kepada Allah, melainkan dia hanya berislam atau dia hanya beragama Islam semata. Tentunya mudah-mudahan kita semua yang berada saat ini di Masjid Raya Al-Jabar menjadi manusia-manusia pilihan. Tentunya kita semua senantiasa memaksimalkan berbagai macam peribadatan kepada Allah dengan berbagai macam peribadatan yang telah disyariatkan oleh kita semua. Dan mudah-mudahan tentunya kita semua tergolong kepada hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan tentunya dari diri saya pribadi, dan jika ada kelebihan tentunya hanya dari Allah semata. Akhirul kalam, syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.